Puji Tuhan, selamat pagi, semangat untuk kita terus menjalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Saya berharap kita semuanya pagi ini dalam keadaan sehat, dan apapun yang kita rasakan hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Puji Tuhan, dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Allah pagi hari ini pastikan bahwa kita masuk kepada pintu yang menuju kepada kehidupan. Sekali lagi, pastikan bahwa kita benar masuk kepada pintu yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Jangan sampai kita salah dan kita merasa bahwa kita sudah masuk pintu yang benar, ternyata salah. Oleh sebab itu, mari kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah pagi hari ini. Di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak. Sesaklah pintu dan sempit jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya atau menemukannya. Saudara, pintunya sesak, jalannya sempit menuju kepada kehidupan. Itu kata firman Allah. Dan ternyata sedikit orang mendapatinya, sedikit orang dapat menemukannya. Mengapa? Karena pintunya sesak, jalannya sempit. Dan kalau firman Allah katakan bahwa lebar pintu dan luas jalan, tetapi menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara, sedikit orang dalam melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit. Sedikit orang. Padahal jalan itu, pintu itu menuju kepada kehidupan. Tetapi lebar pintu, luas jalannya, tetapi menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang banyak melaluinya, mendapatinya. Sekarang kita mau pilih yang mana? Jalan yang sempit atau yang sesak? Sekalipun yang sempit, yang sesak itu sedikit orang, kita mau memilih karena pintu itu menuju kepada kehidupan. Dan kita mau belajar. Mengapa Tuhan berkata bahwa menuju kepada kehidupan itu seperti melalui pintu yang sesak dan pintu jalan yang sempit? Saudara, kalau berbicara tentang jalan yang sempit, pintu yang sempit, bahwa itu berarti bahwa hidup yang lama kita buang dan menjadi manusia baru. Kebiasaan lama, yaitu hawa nafsu, kita mau tinggalkan. Lalu hidup dalam ketentuan hukum Allah. Itulah jalan yang sempit. Itulah pintu yang sesak. Karena hidup yang lama kita harus buang dan menjadi manusia yang baru. Kebiasaan lama, yaitu hawa nafsu, kita mau tinggalkan lalu hidup dalam ketentuan hukum Allah. Firman Allah yang lain katakan waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya. Dia berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Mengapa? Karena harus ada penanggalan. Manusia lama disalibkan, manusia lama dimatikan, dan itu sedikit orang yang memilihnya, itu sedikit orang yang menemuinya, itu sedikit orang yang mendapatinya. Karena orang tidak mau menyalibkan yang namanya kehidupan yang lama. Tapi pagi hari ini, jalan yang sempit adalah manusia yang lama harus dimatikan. Manusia lama harus disalibkan.
lalu kita menjadi manusia yang baru. Yang kedua, kita akan jalan yang sempit seperti perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Kesulitan pertama yang dihadapi adalah laut Teberau. Dan mereka bisa menyeberangi. Bukan berarti kalau sudah menyeberangi laut Teberau lalu tiba di Kanaan. Tidak. Masih ada banyak yang harus dilewati di padang gurun. Masih ada banyak. Ada kekurangan, ada keletihan, ada sakit, ada rintangan. Itu yang harus dijalani. Jalan yang sempit, saudara. Dan itu sedikit orang mau mendapati dan menemukannya. Karena memang sulit, saudara. Perjalanan hidup kita, kalau pagi hari ini, saudara masih mendapati kesulitan, tetaplah percaya. Itulah jalan yang harus kita tempuh. Ingat selalu bersama dengan Tuhan. Tentukan pilihan. Jangan memilih yang banyak orang, tetapi menuju kepada kebinasaan. Jalannya lebar, jalannya luas, tetapi menuju kepada kebinasaan. Sempit memang, sesak memang, tapi menuju kepada kehidupan. Kiranya firman Allah menguatkan kita yang hari-hari ini kita mengalami kesesakan, mengalami himpitan. Percayalah ada Tuhan yang selalu akan menolong, memampukan kita untuk menjalani dan sampai akhir. Kiranya Allah yang selalu memberkati kita semuanya. Selamat pagi, semangat untuk kita selalu menjalani seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.